Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Kali ini kita jumpa lagi untuk membahas mengenai bagaimana cara kita membuahkan beberapa macam tanaman buah-buahan. Tanaman buah kita kadang sudah diperlakukan stressing, pemangkasan, perbaikan sanitasi air, pemberian pupuk tertentu, namun si pohon tak kunjung berbuah dan bikin kita berpaling ke lain hati, malas untuk mengurusinya. Tanpa kita sadari, sebenarnya penyebabnya adalah minimnya produksi hormon pada badan tanaman yang merangsang pembuahan, dan banyak hormon pertumbuhan diproduksi di dalam sel. Penyemprotan booster yang akan dijelaskan dalam video ini menggeser proses metabolisme sel ke pembuahan melalui perubahan keseimbangan hormon ausin, sitokinin, giberelin, asam absisat, dan etilen serta hormon-hormon lain pada tanaman. Dan buktinya, tanaman menjadi rajin berbuah. Contoh tanaman mangga ini, meskipun tumbuh di tengah rumpun pohon pisang, tapi dia tetap selalu berbuah. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama bahas bagaimana cara membuat booster buah. Booster buah ini saya yakini dan sudah saya uji berulang kali pada beberapa macam tanaman dan memang betul-betul menunjukkan hasil positif. Bahan apa saja yang kita butuhkan? Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah Pocari Sweat. Pocari Sweat ini mengandung bahan laktat yang nanti akan diuraikan dengan satu botol Yakult, di mana di dalam Yakult ini terdapat bakteri pengurai asam laktat. Lactobacillus casei adalah bakteri laktat yang berbentuk basil. Asam laktat adalah salah satu senyawa produk dari fermentasi nantinya. Bahan berikutnya adalah telur ayam. 1 butir atau 2 butir bisa kita gunakan. Nah, ini kalau digoreng enak ya teman-teman. Ini nanti akan kita ambil kuning telurnya atau sering kita sebut yolk. Banyak mengandung protein yang nanti akan menunjang pertumbuhan mikroorganisme yang akan kita fermentasikan dari Yakult ini tadi. Bahan lainnya di sini ada micin. Micin adalah bumbu dapur yang biasa digunakan untuk memasak. Micin memiliki senyawa MSG. MSG merupakan singkatan dari monosodium glutamat, di mana senyawanya adalah salah satu protein esensial dari 20 protein esensial yang kita kenal. Protein lainnya tentu teman-teman kenal semua, diantaranya adalah asam ascorbat, vitamin C, dan ini adalah glutamat. Hanya dia mengandung unsur sodium atau natrium. Bahan lainnya yang kita perlukan adalah botol aqua setengah liter yang nanti diperkirakan akan memuat 1 kuning telur, Yakult dan Pocari Sweat. Ini harus muat, kita perkirakan. Kalau tidak muat kita ganti dengan botol yang ukurannya lebih besar. Baik, bagaimana prosesnya? Mari kita mulai. Langkah pertama, kita pisahkan 1 kuning telur dari putih telurnya. Kemudian 1 botol kemasan cairan Pocari, 2 sendok teh MSG, dan kuning telur tersebut dimasukkan ke dalam botol aqua. Nah, selanjutnya campuran ini kita kopiok agar larut dengan baik dan sempurna. Bahan terakhir yang kita campurkan adalah Yakult. Yakult kita campurkan dengan harapan lactobacillus dari Yakult bisa berkembang dengan tersedianya makanan dari Pocari Sweat
dan mensintesa hormon dari glutamat pada MSG dan protein lain pada kuning telur. Tutuplah botol aqua dengan rapat dan diinkubasi secara anaerobik atau kedap udara selama 7 hari. Pada hari ketiga, gas mulai dihasilkan dari proses fermentasi. Kendorkanlah tutup botol dan kencangkan kembali agar gasnya terbuang dan lakukan pengocokan. Setelah 7 hari proses fermentasi, booster sudah siap digunakan. Aplikasikan pada tanaman yang susah berbuah dengan dosis 5-10 ml per liter larutan melalui penyemprotan. Untuk mengukur mililiter booster yang akan kita ambil, kita bisa menggunakan gelas ukur plastik atau injektor tinta printer yang masih bersih agar kita yakin akan dosis yang kita gunakan pada tanaman. Hello bro and sis, demikianlah tutorial kali ini. Selamat mencoba.